Aku insomnia loh. Masih mending insomnia daripada nggak bisa bangun lagi. Kalian ini daripada mati. Iya. Lihat gebetanmu datang. Panggil dong, goda dong. Lamar dong. Mio. Dek Mio, gombalin Bang Yuta dong sekali-sekali. Gombalan sih udah basi. Ada cara yang lebih tepat untuk menembus jantungmu langsung. Mau tahu? Apa? Mah, beliin Yuta sepeda. Sekarang juga Yuta mau main sama teman-teman. Keadaan kita lagi sulit, Nak. Nanti kalau Mama ada rezeki, Mama belikan ya. Dari dulu jawabannya gitu mulu. Pelit banget sih. Punya mama kok nggak guna. Kenapa kamu jadi kasar gini, Nak? Dari kecil dibesarkan, sudah besar seperti ini. Ya Tuhan. Kamu kenapa Yut? Kok kayak orang kesel gitu? Biasalah, punya mama nggak guna. Ya elah, pakai cara hujan lagi. Iya Tuhan, Yuta. Kania adalah hantu, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Suatu hari si Fadli terlambat masuk kelas. Karena itu Fadli dihukum di depan kelas 10 menit. Hantu Kania tertawa melihatnya, merasa terhibur sama si Fadli. Lama-lama hantu Kania jadi suka sama si Fadli. Lalu dia menaruh surat cinta di lacinya si Fadli. Suratnya ngajak ketemuan di seberang sekolah. Fadli pun ke seberang sekolah. Dan Fadli melihat si Kania ternyata cantik sekali. Mereka pun kenalan. Menurut kalian, kenapa si Fadli bisa melihat si Kania? Coba komen. Happy birthday to me. Aku berdoa semoga mama kembali lagi sama aku. Anak itu berbakti sekali. Nah, sudah siang. Ayo kita pulang. Yuta kangen mama, Pak. Like and subscribe for help. Ini dia rumah anak itu. Aku perintahkan mamanya Yuta kembalilah. Aku kembali. Mama, Anakku, sini nak. ini keajaiban. Terima kasih Tuhan. Nisa puasanya gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, penuh nggak bolong. Besok kan lebaran Pak Ustadz, berarti setan-setan bakal dibebasin lagi ya. Siapa kalian manusia? Kita akan segera bebas dan akan mengganggu kalian. Aduh, Anakku. Ya. Kasihan Yuta hanya bisa duduk. Aku harus berbuat sesuatu. aduh. Besok kita ke rumah sakit ya untuk operasi mata kamu. Beneran? Ye, mataku bisa sembuh. Senangnya. Aku bisa lihat. Selamat ya, Dek. Ye, akhirnya. Jadi mama yang mendonorkan matanya untukku. Dewi punya suami yang kerja kantoran dan kini mereka sedang berpamitan. Suaminya mau kerja pakai mobil yang warna merah. 2 jam kemudian, Dewi sedang bersepeda santai. Lalu dia melihat mobil merah punya suaminya terparkir di depan rumah orang. Dewi sedang bersepeda santai. Lalu dia melihat mobil merah punya suaminya terparkir di depan rumah orang. Ternyata suaminya selingkuh. Kalau kalian jadi si Dewi mau gimana? Coba komen. Mah, aku lapar. Tunggu di sini ya nak, mama carikan makanan. Pak polisi, ada zombie pak. Apa? Mana zombinya? Kok tidak ada? Dasar polisi bodoh. Nah, ini makanan kamu. Di suatu malam obrolan Pocong dan Jurik. Gimana ceritanya sih lu bisa jadi pocong? Jadi gini ceritanya, waktu itu lampu jalan udah merah ya, gua nyebrang aja dong, kan aman. Masih aja gua ditabrak. Kalau lu kenapa bisa jadi Jurik? Kalau gua kejadiannya waktu itu ada yang nelpon gua lagi nyetir, gua nggak sadar di depan ada orang, gua nabrak orang, terus gua dikeroyok sama warga. Berarti gara-gara lu gua jadi pocong. Enak sekali mereka bisa makan enak. Kira-kira kalau aku minta dikasih gak ya? Gimana ya? Aku malu mintanya. Anak itu ngapain di sini? Bikin pelangganku pada pergi aja. Dilarang minta-minta di sini. Kalau mau makan bilang sana sama orang tuamu. Sekarang kau pergi sana. Hah?
Kasihan adik itu. Like and subscribe for help. Aku harus membantunya. Sudah dek, jangan nangis. Kakak punya roti, dimakan ya. Wah, anak kita baik sekali ya, Pak. Untung cuma mimpi. Kenapa ada bocah lari di hutan? Hah, dia masuk ke bangunan ini. Hah, pocong ini disembah para bocil. Tempat apa sih? Kenapa aku bisa ada di sini? Hah, ada bocah lagi nangis. Kamu kenapa nangis? Hah? Hah? Untung aja semuanya hanya mimpi. Kasihan sekali Damar selalu jadi bahan ejekan dan dikerjain hanya karena kulitnya hitam. Coba siapa yang bisa jawab? Saya bisa, Pak. Alah bacot kau ireng. Hei penonton, balas jangan. Kalau setuju like. Oh, makasih like-nya. Ayo kita balas. Damar membeli lodong penghitam massal di Shopee lalu membawanya ke kelas dan melodongkannya. Dan semua orang di kelas jadi hitam. Yuta, bangun nak. Hah? Mama? Tolong bantu Mama nak. Kamu kesana ya sekarang. Mama kok nggak ada? Tadi kan di dekat jendela. Di luar juga nggak ada. Itu Mama. Hah? Kok Mama menghilang? Itu kan Mama. Iya Tuhan. Tidak, Mama. Dikala orang lain tiktokan, Yati rajin mengaji di kelas, si Risma tidak suka padanya. Soalim banget sih lo. Awas ya, lu gua kerjain. Si Risma sengaja mengencingi lantai supaya licin. Si Yati jalan dan akan menginjak kencing itu. Yati salto tapi mendarat dengan keren. Wow, orang baik pasti selamat yey. Suatu hari ada seorang ibu dan anak hendak liburan naik mobil. Si ibu ketiduran saat menyetir dan ada pohon di tengah jalan. Alhasil mereka kecelakaan, si anak lumpuh dan si ibu meninggal. Di perjalanan pulang dari kuburan ibunya, si anak melihat setumpuk uang di tengah jalan. Ada mobil kencang, si anak hendak mengambil uang. Alhasil si anak kejedot mobil hingga meninggal. Si anak dikuburkan di samping ibunya. Pada saat jam 12 malam mereka bangkit. Mereka pun bahagia selama-lamanya. Mama, jangan pergi, Ma. Anakku, maafkan Mama ya nak. Berhenti, jangan kabur kau. Mama mana ya? Kok lama? Ini nak kuenya, dimakan ya. Ya Tuhan, maaf hamba terpaksa. Sekarang aku harus jalani hukumanku. Mama, Yuta kangen, Ma. Anakku, sudah nak, jangan nangis. Mama akan segera bebas kok. Hei, berhenti kau. Nah, ini Mama bawakan makanan. Enak, Ma. Ya Tuhan, maafkan hamba. Kau ikut saya ke kantor. Ayo Pak, saya sudah siap. Mama. Berhenti kau pencuri kecil. Tidak, Mama. Masih kecil sudah mencuri. Akan ku kasih tahu ke mamamu. Hah? Rina? Berarti anak ini anakku. Nafasnya sudah tidak ada. Selama 8 tahun ini aku mencarimu, Rin. Masih teringat kenangan kita waktu kamu sebelum diculik. Aku akan jaga anak kita. Selamat jalan, Rina. Mama kangen banget sama kamu, nak. Mama. Yuta, anakku. Mama jangan sedih. Yuta baik-baik saja kok. Syukurlah, anakku. Rina ngapain begitu? Kok kayak lagi malu? Hah? Yuta mana? Sudah pergi. Selamat jalan ya nak. Mama akan selalu doakan kamu. Adik kakak ini sedang menunggu mamahnya pulang sambil menahan lapar. Ma, kakak udah lapar, Ma. Iya, adek juga udah lapar ini, Ma. Kalian main petak umpet aja dulu, Mamah mau masak. Mereka pun main petak umpet sambil menunggu mamahnya masak. Kemana si adek? Biasanya ngumpet di sini. Anak-anak, makanan sudah siap. Si kakak pun lari menghampiri karena udah lapar banget. Daging apa ini, Mah? Ini daging sapi, silahkan makan, nak. Sebenarnya pas si adek dan si kakak main petak umpet, si adek dibekam si mama sampai pingsan. Lalu si adek dipanggang sampai matang lalu disajikan jadi makanan.
Jadi yang dimakan si kakak sebenarnya adalah daging si adek. Babi bu. Hah? Betua punya budak. Bilang apa tadi kau? Itu mah babi bu. Gak boleh ngomong gitu. Tetapi itu dari Pak Ustadz mak. Tuh lihat, marahin aja Pak Ustadznya. Kalau gini sih nggak apa-apa, Ibu senang. Lanjutin deh belajarnya. HP si ibu dicuri. Pencurinya lari, dia pikir dia bisa lolos. Kalau HP mama dicuri, tenang ma, aku ambilin ya. Iya, tolong ambilin ya nak. Ibu percaya sama kamu. Lah, ternyata si anak bisa terbang. Si anak pun mengejar si maling, si ibu khawatir dan menyusulnya. Si anak sedang ribut dengan si maling dan ternyata wow, si anak menang. Kira-kira ini anak gedenya bakal jadi apa? Coba komen. Papa pasti senang aku dapat makanan. Keluarlah. Ya Tuhan, mama dimakan zombie. Ada mangsa baru. Lihatlah ke belakang, ada makanan. Jangan ganggu aku, nanti aku laporin kakakku. Ah, kan kakak lu udah meninggal. Adek gua minta bantuan. Makasih banyak kakak. Tenang aja, kan sekarang kakakmu udah jadi pocong. Bangke, lu ngagetin gua. Gua pakai baju pocong pasti makin kaget si Sinta. Hah? Untung aja gua gak ketabrak. Pasti dia bakal kaget banget. Kok dia nggak kaget sih? Hah? Si Rian meninggal. Hah, aneh banget. Kok gua meninggal sih? Hah? Yang meninggal beneran gua. Rina boleh nanya sesuatu gak? Iya sayang, boleh. Sebenarnya mama ada di mana sih pak? Nggak usah tanya itu, tanya yang lain. Papa kenapa sih setiap Rina tanya tentang mama, papa selalu marah? Bagaimana ini? Apa aku harus cerita sekarang kalau mamanya sudah tiada? Tapi kalau aku kasih tahu, takutnya mentalnya hancur dan mengganggu masa pertumbuhannya. Adi melempari Kania dengan batu. Kakaknya Kania melihat itu tentunya marah adanya digituin. Dia pun memukuli si Adi hingga menangis. Si Adi pun ngancam mau laporin ke kakaknya. Si Adi pun menghampiri kakaknya yang preman itu dan melaporkan pemukulan dan membawa kakaknya kepada kakaknya si Kania. Bukannya marah, dia malah jatuh cinta dengan kakaknya Kania. Lalu kakaknya si Adi malah memarahi si Adi. Jangan lupa like teman-teman. Yeay, sepeda baru. Mereka terlihat asik sekali. Giliran sama aku dimarah-marahin dan selalu disuruh beresin rumah. Apa karena aku anak tiri? Aku kan juga pengen disayang. Ngapain kau di depan situ? Bukan beberes sana. Nurut apa kata mama, sana beberes. Ini tidak adil. Yuta dibelikan sepeda, sementara aku tidak pernah dibelikan hadiah sama sekali. Gimana kasih sayang kalian kepadaku? Pernahkah kalian mau top up tapi antriannya panjang banget coy? Tapi gadis ini orang pintar nih dia. Antrian yang panjang bisa dia akalin pakai red dance. Yang lagi viral itu loh. Mama, Mio mah terjatuh. Apa? Itu Mio nggak apa-apa. Yuta, keterlaluan kamu ya. Jangan lari kamu. Mio, ayo kita main. Tapi yang itu ya, sepertinya seru. Oke kak. Yeay. Harus lebih cepat nih. Kak, jangan gitu kak. Hah? Mio, tidak. Maafin kakak deh. Ayah dan anak mereka bermain peta umpet. Si anak bersembunyi di samping kuburan, tiba-tiba kuntilanak bangkit dari situ. Si ayah mencari anaknya namun tidak ketemu. Bahkan dia sampai nanya warga sekitar tapi tidak ada yang tahu. Malam pun tiba si ayah pulang ke rumah, ternyata sudah ada anaknya bersama Kunti itu. Si ayah pun heran, lalu si anak menjelaskan bahwa dia sudah bermain bersama si Kunti dan bersenang-senang dan kepingin kuntilanak itu jadi ibunya. Si ayah pun dan si Kunti menikah.